Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, Mustafik, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Jepara, Kabupaten Jepara. Pada video ini kita akan membahas tentang demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebagai guru, harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang membahagiakan murid kita, apalagi kita sebagai guru penggerak. Sekolah pun pasti juga memiliki visi untuk dicapai bersama, sehingga sekolah akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Visi sekolah dan visi guru, visi kita sebagai guru dan visi sekolah dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama agar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah, bisa menggunakan inquiry apresiatif dengan pendekatan manajemen perubahan melalui tahapan PAKJA. Pendekatan inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode baca. Metode baca terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Jadi, Bagja menuntun kita sebagai guru penggerak untuk beranjak dari cara berpikir defisit, secara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan murid yang religius, mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kompetitif, dan terampil teknologi sesuai profil Pancasila. Prakarsa perubahan. Dari visi tersebut saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Saya menentukan prakarsa perubahan tersebut suatu komponen visi inovatif karena diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan inovasi murid sesuai dengan gaya belajar mereka. Tindakan, saya membuat pertanyaan dan rencana tindakan sesuai dengan tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau defini. Pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas?
Tindakan penyelidikan pertanyaan utama yang pertama adalah mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal tentang gaya belajar murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau dengan wawancara langsung bersama murid. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, berdiskusi bersama dengan murid mengenal pelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Kedua, ambil pelajaran atau discovery. Pertanyaan pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran itu sangat menyenangkan? Ketiga, situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? Keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Tindakan penyelidikan ambil pelajaran atau discovery. Yang pertama adalah memberi contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan, bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui aplikasi PMM atau melalui media sosial. Yang kedua, melakukan wawancara atau survei pengalaman pendapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Ketiga, gali mimpi atau dream. Yang pertama, bagaimanakah tahapan agar pembelajaran yang diharapkan berkesan dapat tercapai? Kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik? Ketiga, bagaimana perasaan saya dan murid jika bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Keempat, apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Tindakan penyelidikan. Gali mimpi atau dream. Yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui daftar observasi, survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid berbeda. Kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya dengan tidak menghakimi murid tersebut. Ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan berani memperbaikinya. Keempat, bersama guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, jabarkan rencana atau desain. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid di kelas? Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Kelima, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang kelima, berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi?
Tindakan penyelidikan jabarkan rencana desain. Yang pertama, membuat deskripsi minat dan bakat belajar siswa melalui observasi, survei, dan wawancara. Kedua, membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Di sini saya merancang modul ajar media pembelajaran yang sesuai gaya belajar murid dan lembar kerja peserta didik dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Kelima, atur eksekusi atau deliver. Siapa yang akan mengarahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut di kelas? Ketiga, kapan pembelajaran berdiferensiasi ini akan diterapkan? Keempat, apa rencana tindakan lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Kelima, berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan penyelidikan, atur eksekusi atau delivery. 1. Mengajak kepada sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi atau kolaborasi terhadap program yang akan saya terapkan ini. 2. Membuat daftar siapa dan kapan saja rekan sejawat atau rekan guru kepala sekolah untuk observasi atau memantau kelas saya ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, selalu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran dan pengembangan tindakan lanjut dari hasil refleksi tersebut. Demikianlah tadi prakarsa perubahan yang sudah saya buat sesuai dengan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bagja yang sudah saya susun ini. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya untuk melakukan perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.